Baik, terima kasih Mas Yatno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Terima kasih Mang Kiai Haji Soleh atas pemaparannya. Saya sedikit saja pertanyaannya. Tadi Mang Kiai telah menyinggung bahwa eh, orang yang mengikuti thariqah istilahnya itu memiliki amalan-amalan yang khusus dan rutin gitu ya. Yang jadi pertanyaan saya, bagaimana kebiasaan kita yang mungkin dari mulai mondok dahulu itu Al-Ustaz membiasakan kita setiap habis maghrib membaca Ayatul Hijri, dan mungkin insya Allah sampai sekarang pun masih kita lakukan gitu. Nah, apakah yang biasa kita lakukan ini termasuk juga thariqah, tapi thariqah yang bagaimana? Itu aja, Mang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, nanti mohon Mang Ayib untuk menambahi. Mamang, mungkin kalau saya melihat kita ini semua sedang mencari juga ya bagaimana untuk kualitas ibadah kita, kualitas zikir wirid kita itu lalu semakin meningkat kualitasnya untuk tambah takarub dekat kepada Allah. Itu kita sedang mencari-cari untuk ke arah situ. Nah, ini yang menjadi mursyid thariqah ini Mang Ayib, Mang Haji Ihram mungkin perlu tambahan keterangannya nanti. Saya ingat Mama Kiai Haji Ahmad Zaini Dahlan, beliau pernah bertanya yang serupa kepada Mama Abdullah bin Nuh. Thariqah apalah yang disarankan untuk kita bisa ikuti? Nah, begitu. Lalu Mama Abdullah bin Nuh kalau tidak salah menjawab, ya panjenengan itu Mama Dahlan itu sudah melakukan suatu thariqah yang baik. Jadi thariqahnya mengajar, lalu dari apa yang beliau dapat dari kitab-kitab itu kemudian diamalkan. Kemudian beberapa beliau, Ayatul Hirzi itu juga beliau kalau tidak salah dapat dari Mama siapa waktu itu yang mengajarkan, kemudian diteruskan kepada kita. Nah, bagian dari zikir wirid itu yang beliau sampaikan kepada kita itu bagian dari thariqah juga. Jadi itu bagus kalau diamalkan. Nah, kalau di pondok saya lalu menggunakan itu Ayatul Hirzi dibaca bareng-bareng dengan santri, sama kami aplikasikan sesudah maghrib sampai adzan isya. Nah, itu dulu sebelum kami zikir wiridkan itu hikmahnya ya, sebelum kami zikir wiridkan itu, kondisi ma'had itu seperti ada kegelisahan gitu ya, santri-santri itu tidak tenang kalau saya mengamati itu. Tapi sesudah melakukan zikir Ayatul Hirzi, itu lalu saya gantian kalau saya Ayatul Hirzi di satu hari, kemudian hari berikutnya ada Istighosah ala Nahdiyin, kemudian hari berikutnya Rotibul Haddad, tapi tetap Yasin, Waqiah, Tabarok itu kami baca sesudah itu, sama Asmaul Husna. Nah, dengan zikir wirid itu lalu saya merasakan hati itu lalu menjadi lebih tenang, santri-santri juga tenang, tidak ada yang lalu membuat sesuatu keributan yang misalnya kalau santri perempuan itu Mang, kalau nggak pulang, wah itu bingung tuh pengasuhnya Mang. Nah, kalau dulu sebelum zikir wirid itu relatif sering santri perempuan itu pulang itu kok baru pagi-pagi itu relatif sering. Saya kan bingung ini kemana ini santri kok nggak pulang, santri perempuan. Kalau laki kan nggak peduli Mang, mau pulang mau enggak. Nah ini kalau perempuan kan, Masya Allah ini bingungnya pengasuhnya ini. Nah ketika sudah zikir itu, santri-santri relatif tenang, tidak banyak melakukan kenakalan-kenakalan yang sifatnya membingungkan pengasuh ya. Itu yang saya alami dengan berzikir dibarengkan dengan santri itu. Ya, Mang itu yang bisa saya sampaikan. Mangga Mang Ayib atau Mang Haji Ihram mohon tambahannya. Ya, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mang Ayib. Baik, saya akan menambahkan dari yang tadi sudah disampaikan oleh Mang Haji Soleh mengenai
thoriqoh ya. Semua amalan sunnah yang dilakukan secara rutin, kontinu, itu bisa dikatakan sebagai thoriqoh, amal kebaikan lah. Bahkan Mama Abdullah bin Nuh memberitahukan kepada kita bahwa mengajar dan mengarang pun itu bisa menjadi suatu thoriqoh. Artinya jalan menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa bedanya thoriqoh atau amalan yang biasa kita lakukan dengan thoriqoh yang pemahaman yang biasa ada di Nahdlatul Ulama ya, di NU, yang dinamakan thoriqoh mu'tabaroh. Yang dinamakan thoriqoh mu'tabaroh itu adalah suatu amalan yang amalan itu sanadnya sanadnya jelas gitu ya. Jadi tersusun dari sini ke sini, dari sini ke sini sanadnya. Jadi kalau hadis itu kan ada sanadnya. Nah, kalau thoriqoh juga itu ada sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau misalnya sebetulnya semuanya juga ada sanadnya, tetapi tidak tercatat gitu ya. Sanadnya tidak tercatat. Kalau thoriqoh mu'tabaroh itu hasil penelitian NU mengenai sanadnya, harus sampai kepada Rasulullah SAW. Jadi thoriqoh mu'tabaroh itu lebih jelas ininya, sanadnya. Tapi sebetulnya semua yang diajarkan oleh guru-guru kita mengenai amalan-amalan sunat itu juga pasti memiliki sanad. Tetapi secara umum gitu, secara umum. Bahkan Ayatul Hirzi juga itu kan pernah diijazahkan oleh Ustadz. Tetapi kita tidak istilahnya tidak tahu kesananya dari mana gitu ya. Yang penting kita sudah mendapatkan ijazah Ayatul Hirzi dari Al-Ustadz. Itu kalau diamalkan itu juga menjadi suatu thoriqoh, artinya jalan menuju keridhaan Allah atau makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan untuk thoriqoh ini ya, untuk thoriqoh atau jalan menuju kepada makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala ini sebetulnya banyak ya, tidak tidak hanya dari thoriqoh mu'tabaroh. Hanya yang lebih jelas sanadnya memang dari thoriqoh mu'tabaroh. Seperti yang ada di Jawa Timur itu, di Kediri, yaitu sholawat wahidiyah. Nah, sholawat wahidiyah ini adalah sholawat yang ditaklif atau dikarang oleh ulama, gitu ya. Yang dikarang oleh ulama, artinya ulama itu otomatis yang kesini, gitu. Dan mu'alifnya itu memang dari Kediri sendiri, sholawat tersebut. Ditujukannya yaitu untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholawat yang ditaklif untuk mencapai makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawatnya dikarang oleh ulama. Otomatis kalau dikarang oleh ulama itu kalau yang namanya sholawat hanya satu-satunya sebetulnya yang dari Rasulullah SAW itu.
yaitu yang dibaca ketika kita sedang sholat. Itu pasti sholawat tersebut adalah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Itu maksurah. Adapun sholawat di luar itu pasti bukan dikarang oleh Rasulullah. Makanya bacaannya pun kalau yang di luar itu, yang di luar bacaan sholat itu biasanya pakai sayyidina. Karena untuk mengagungkan Rasulullah SAW. Seperti yang dibuat oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin. Allahumma sholli ala sayyidil mursalin. Nah itu sholawat di zaman para sahabat. Jadi para sahabat pun sudah menggunakan kata sayyidi. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Aku ini adalah pemimpinnya Bani Adam, jadi umat manusia. Tapi aku tidak sombong gitu ya, tidak tafakhur. Nah, dari situ menunjukkan bahwa Rasulullah itu adalah pimpinan kita. Bahkan pimpinan seluruh alam semesta ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, thariqah yang tadi yang dalam bentuk sholawat itu jelas itu memang tidak ada sanadnya, makanya tidak dikategorikan sebagai thariqah mu'tabaroh gitu, karena tidak sampai pengarangnya itu tidak dikarang oleh Rasulullah SAW. Maksudnya tidak disampaikan oleh Rasulullah secara letterlock gitu. Karena yang namanya sholawat itu pasti tambahan-tambahan dari pengarangnya. Tapi tujuannya untuk mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mengajar dan sebagainya yang dijadikan sebagai thariqah itu bisa seperti yang disampaikan oleh Mama Abdullah bin Nuh kepada Al-Ustadz guru kita, bahwa thariqah Mama Abdullah bin Nuh itu adalah salah satunya adalah mengajar dan mengarang. Itu mungkin mengenai thariqah ya. Kalau di NU itu ada lembaganya, yaitu Jatman lembaganya. Jadi yang mengurusi thariqah dan pimpinannya yaitu Habib Lutfi, pimpinannya Habib Lutfi. Kemudian tadi ya, itu mengenai thariqah. Selanjutnya saya ingin menambahkan tadi mengenai apa yang ditanyakan oleh Mang Karna mengenai tafakur dan tadabbur. Kalau tafakur itu artinya meneliti ya, yang saya baca ya di itu mengenai istilah. Kalau tafakur itu artinya meneliti, memikirkan dalil-dalil, ya, dalil-dalilnya, sumber-sumbernya, itu ya tafakur. Hujah-hujahnya itu tafakur. Kalau tadabbur itu memikirkan hasilnya atau manfaatnya, gitu. Manfaatnya atau kelestariannya, seperti misalnya kita sering mendengar tadabbur alam. Jadi bukan tafakkur alam, tetapi tadabbur alam. Artinya kita memikirkan kelestarian dan manfaat-manfaat hasil-hasil dari alam semesta ini. Gitu. Tadabbur. Itu mungkin. Selanjutnya mengenai tadi ya, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa itu,
saya teringat sebuah kisah yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yusuf Mansur. Ada seorang ustadz